kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya Sada Baiti dan saya ditemani oleh Cemplon Suklepon Pon Miau. Kali ini kita mau random reading. Random reading ini ngikutin kartunya, ngajakin ngobrol tentang apaan, dan itu yang akan kita bahas bareng-bareng. Well, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu, so please be wise and be smart. Makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan ketenangan jiwa, diberikan kedamaian batin, diberikan kebeningan diri, diberikan kejernihan pikiran. Sehingga apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kamu, kamu bisa melihat solusinya dengan mudah. Diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin. Karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke. Apaan sih ngobrolin tentang apa? Today, hari ini. Oh, pelan-pelan namun pasti. Perlahan namun pasti. Ada seseorang yang menyelamatkanmu. Wow, oke. Ini ceritanya adalah buat kamu yang kamu kayak ngerasa hidupmu itu benar-benar di dalam badai. Kayak semuanya itu berantakan. Semuanya itu benar-benar yang hancur-hancuran gitu ya. Gimana sih kalau badai, tahu kan ya? Badai aja gitu ya. Terus kemudian kamu merasa you like falling down, everything falls apart ya. Semuanya benar-benar kamu kayak oh my god, kayak kejatuhan candi gitu ya, benar-benar yang hancur semuanya. Namun gini ya sayang ya, kita itu manusia kan punya pandangan yang terbatas. Nah kadang-kadang kalau kita melihat kejadian kehidupan seperti itu tuh kita ngelihatnya, wah parah nih, udah hancur banget, udah ini akhir hidupku, seperti itu ya. Kita kan nggak bisa melihat keutuhan, keseluruhan bahwa hidup kita itu seperti apa ke depannya. Big platformnya itu kita nggak lihat. Yang kita lihat hanyalah pada titik saat ini kita hancur, maka kita memaknai hidup itu sungguh berkele. Ya, padahal ternyata apa? Yang kita pikir kehancuran itu jelek, buruk, dan kita menyangka bahwa Tuhan membenciku, aku juga benci Tuhan, seperti itu. Tidak selalu seperti itu ya. Di dalam peristiwa separah, dalam peristiwa seburuk apapun, selalu ada hidden gift. Atau selalu ada hadiah tersembunyi. Kadang-kadang yang kita pikir itu adalah jelek, buruk, dan segala macam, ternyata itu baik ke depannya untuk kita. And you know what, di sini ada slow and steady. Perlahan-perlahan namun pasti. Pertolongan itu akan datang di dalam kehidupan kamu. Oke. Kalau biasanya kita bahas cinta-cintaan, ya, kali ini tidak membahas cinta-cintaan. Ini membahas tentang hidupmu. Badai pasti berlalu, sayang, karena ini slow and steady dan pertolongan akan datang. Pertolongan dari siapakah? Ya, oke. Bunda cek dulu kondisi kamu ya. Apa yang akan datang setelah badai hidup? Ini kok kebalik-balik sih, bener gak sih? Oke, let me check. Oke. Karena kadang-kadang apa ya, posisi kartu tuh dibenerin. Oke, it's okay kok. Jadi gini, ini
Situasi kamu ya, ini situasi kamu, ini Bunda baca detailnya gimana, badainya itu badai apaan sih? Ini ya, kamu itu ngerasa kalau kamu udah kerja keras tapi hasil kok segini-segini aja. Udah kerja keras, terus kemudian kamu mungkin harus menopang kehidupan keluarga atau harus menghidupi siapa gitu ya di rumah ya. Dan ternyata ya nggak ngumpul gitu. Udah bekerja keras, ternyata nggak ngumpul, nggak tajir-tajir ya. Begini-begini melulu, oke. Dan bahkan beberapa kamu tuh kehilangan reputasi. Kehilangan reputasi itu artinya apa? Ada yang memfitnah, ya. Ada yang ngomongin kamu ke sana kemari, terus kemudian ada yang jelek-jelekin kamu, ya. Makanya justru enak yang udah jelek, nggak bisa lagi dijelek-jelekin kan emang. Udah jelek ya Bunda ini banget, jangan marah loh ya. Kalau kamu marah kamu merasa jelek loh. Bunda yakin nggak ada yang jelek ya. Kalau hati kamu cantik, ganteng, wajahmu pun jadi cantik dan ganteng. Oke? Jadi secara reputasi pun kamu dijatuhkan di sini. Dan kamu merasa hidup itu nggak beruntung. Udah kamu dijatuhi, kerja nggak ngumpul-ngumpul, ya. Beberapa mungkin juga mengalami namanya tuna asmara, ya. Mending kalau tuna panggang enak bisa dimakan. Ini tuna asmara ya. Tuna asmara ya kamu kayak you feel lonely. Misalnya pun kamu punya pasangan, tapi kamu merasa kayak nggak dicintai gitu loh. Kamu merasa begitu sendiri ya, merasa kayak OMG gitu, ini ada nggak sih gitu true love, ada nggak sih cinta sejati? You feel like that, kamu merasa seperti itu. Kamu merasa hidup benar-benar sungguh-sungguh tidak berpihak pada kamu ya. Ini keluar the wheel of fortune dalam kondisi kebalik. Di sini ada the storm, ya oke. Eh, seperti tadi Bunda bilang, nggak usah khawatir, pelan atau pasti akan datang pertolongan. Orang kalau ngomong pertolongan selalu mikirnya adalah orang. Wahai Pulgosto, jangan pernah berpikir bahwa akan ada seseorang yang akan menolong mengangkat kamu keluar dari penderitaan. Enggak ada. Lalu siapa apakah Tuhan? Ya memang Tuhan, tapi gini ya. Tuhan itu hanya pernah nggak kalian dengar bahwa Tuhan itu sesuai prasangka hambanya. Dan kemudian Tuhan itu tidak akan menolong orang yang tidak bisa menolong dirinya sendiri. Jadi bagaimanapun juga, memang benar pertolongan itu dari Tuhan. Tapi ya pertolongan itu nggak bakalan datang kalau kamu tidak menolong dirimu terlebih dahulu. So, yang pertama kali mesti kamu lakukan adalah kamu bangkit mentalnya. Aset yang paling berharga, aset paling baik di dalam kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Dan tidak perlu khawatir karena ini di sini Bunda lihat ada sosok yang hadir dalam kehidupan kamu menawarkan cinta loh di sini ya. And it gonna be happen this year gitu loh. Dan ini akan terjadi itu sebentar lagi, nggak lama kok ya. Dan konflik-konflik yang kamu alami, mungkin kamu bertikai berantem sama siapa, kayak gitu ribut-ribut sama siapa, kayak ini pun berakhir. Ya, this year. Ini pun berakhir this year ya. So, ini adalah sebuah pertanda baik itu buat kamu. Ya, sayangku. Oke, tapi yang pertama adalah help yourself. Tolonglah diri kamu sendiri, oke? Bunda mau tarik sesuatu deh. Dari kamunya mesti gimana sih? Nanti Bunda akan buka peristiwanya ya. Bunda akan buka peristiwanya. Dan nanti di akhir video kita akan melakukan afirmasi bersama-sama. Mesti ngapain sih Bunda? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah, ini cukup lucu karena sarannya adalah cintai tubuhmu terlebih dahulu. Kenapa tubuh? Jiwa datang ke bumi itu numpang. Tubuh itu kayak kendaraan ya. Kalau kendaraan nggak dirawat berarti kita pun tidak menghargai jiwa. Terus gimana ya kalau misalnya kamu, ya bersihlah, dijaga badan gimana ya. Jangan segala ayak, segala makanan kamu emplok ya. Tahu emplok? Emplok itu. Kalian mah nggak belajar bahasa Jupiter sih, makanya susah, nggak paham bahasanya Bunda ya. Jadi nggak segala ayak gitu dimasukin ya. Komit pada dirimu sendiri ya. Komit untuk memelihara tubuhmu, jaga dong. Butuh tubuh butuh untuk sehat. Olahraga gitu ya. Kenapa seperti itu? Banyak, panjang ya. Pada saat kamu olahraga, hormon kortisol itu ditekan.
Ya, pada saat hormon kortisol ditekan, maka hormon yang lain kayak oksitosin, hormon yang menghasilkan kebahagiaan, kegembiraan itu dia akan naik gitu sayang. Nah, ketika kamu gembira, ketika kamu happy, itu vibrasimu naik, vibrasimu membaik. Dan ketika vibrasimu membaik, maka getarannya pun getaran tinggi. Dan ingat hukumnya bahwa semesta hanya merespon dengan getaran yang sama. Kurang lebih begitu. Kalian paham atau enggak? Enggak tahu ya. Mudah-mudahan kalian paham yang Bunda omongin, oke? Apalagi sih? Oh, banyak-banyak terhubung dengan alam, banyak-banyak terhubung dengan pohon, apa kek, di taman, di hutan, sungai, ya. Kenapa ini untuk menyelaraskan ya? Istilahnya kalau bahasanya itu grounding gitu loh. Grounding ya. Grounding, menyelaraskan kembali dengan semesta, ya. Oke, kalian bisa lakukan ini. Ya, ini untuk membuang energi-energi negatif sebetulnya. Kalau misalnya kamu terkoneksi dengan alam. Kan banyak ya energi negatif dalam tubuh kita. Nah, kita mau singkirkan itu. Apalagi sih? Wow, singkirkan segala keterbatasan. Keterbatasan apa sih kita suka mikir? Mungkin nggak sih? Bisa nggak sih? Ya. Sekalipun pikiran sadarnya ngomong ya, aku kaya. Tapi kan pikiran bawah sadar suka jegal nih ngomong, ah masa nggak mungkin lah. Gimana bisa? Nah itu pikiran bawah sadar. Berarti programmu itu program pikiran bawah sadarnya. Makanya kenapa penting ya untuk mereprogram pikiran bawah sadar. Nanti di akhir video kita akan healing bersama-sama. Oke? Nah, sekarang Bunda akan cek untuk peristiwanya. Bunda mau kocok. Oh, pakai ini aja ya. Pakai ini aja deh. Bottom of deck. You know what? Sebentar lagi ini akan ada selebrasi di dalam kehidupan kamu. Celebration itu ya perayaan ya, sesuatu yang kamu rayakan, misalnya pernikahan, pertunangan, atau sesuatu yang kamu rayakan untuk apa? Kesembuhan, apalagi ya misalnya kelahiran anak, itu kan sesuatu yang dirayakan. Oke. Dan kamu bisa menjadi sosok yang mandiri gitu ya, sosok yang mandiri, sosok yang kamu benar-benar sekarang tuh bertanggung jawab pada dirimu sendiri ya. Oke. Di sini memang Bunda lihat mungkin kayak semacam ada residu ya. Orang kalau sakit itu kan apa ya? Maksudnya residu dari kemarin-kemarin luka jiwa ya. Residu dari luka-luka jiwa. Iya, kalau misalnya kayak kamu sakit atau apa itu ibaratnya kayak bersih-bersih gitu loh. Bersihin ininya, sisa-sisanya tuh dibersihin. Ya, kalau misalnya kamu sakit atau kamu kok masih mengalami yang namanya kayak musibah atau kesulitan finansial nggak apa-apa, itu hanya sekedar bersih-bersih. Yang sisa-sisa kemarin itu semuanya dibersihin, dibersihin, dibersihin. Sifatnya seperti itu. Dan jangan khawatir karena di sini tadi Bunda bilang apa? Akan ada loh orang yang datang dalam kehidupan kamu. Dan ini orangnya tuh nggak main-main. Dia serius, dia sayang, dia beneran sayang, dia serius ya. Bahkan bisa jadi terjadi pula pernikahan di uh, sebentar lagi di tahun ini juga maybe ya, gitu sih ya. Dan Bunda akan cek lagi detil-detilnya, kira-kira apa sih gitu setelah badai? Apa yang terjadi setelah badai? Pelanginya apa sih? Pelangi setelah badai, pelanginya tuh apa aja? Pelanginya apa saja? Oke, jawaban atas doa-doamu atau afirmasi itu akan kamu sadari di bulan-bulan ini sekitar bulan um, November, Desember, Januari ya. Sekitar itu. November, Desember, Januari. Sekitar bulan-bulan segitu gitu ya. Oke. Terus kemudian apa lagi? Iya, butuh proses dong sayang. Kamu akan bertemu dengan guru spiritual yang akan membimbing kamu, nunjukin kamu tuh mesti begini, begini loh. Akan mengajarin kamu tentang yang namanya rahasia-rahasia semesta. Ya, semesta ada rahasianya, ada dong ya. Hanya terbuka untuk orang yang mencari. Sebetulnya itu
Rahasianya tuh ya gratis, kamu tuh yang penting nyari. Karena kalau nggak nyari nggak bakalan ketemu, nggak bakalan lihat. Memang seperti itu, sengaja didesain seperti itu sehingga hanya orang yang sungguh-sungguh yang nemu. Orang yang berjalan, ada prosesnya. Nah, guru spiritual ini ngasih tahu, di sana loh, begini loh, gitu ya. Dan beberapa dari kamu, itu kamu akan mulai bisa move on ya, bisa let go. Ya sudahlah, yang terjadi kayak begini ya udah, nggak apa-apa. Semua disyukuri, semua dipeluk, semua diterima. Dan kamu tahu nggak, pada saat kamu memiliki sikap mental seperti itu, yang let go ya, yang mengalir gitu bersama dengan semesta. Justru pada kondisi kayak gini, itu afirmasi-afirmasi itu akan lebih mudah terwujud. Kok bisa begitu Bunda? Ya memang begitu. Semakin kita melekat terhadap sesuatu yang kita kejar semakin jauh. Tapi ketika kita menyelaraskan diri dengan semesta, ya Tuhan doh Gusti, aku nurut, aku manut. Ya Tuhan, aku ngikut seturut dengan kehendakmu. Enggak apa-apa Gusti Allah. Ya aku ngikut aja, aku manut. Sorry, ngikut aja nak. Justru sorry Bunda, apa, menghirup menghirup asap-asap baygon jadi batuk-batuk. Nah, justru pada saat seperti itu namanya semeleh bahasa Jawanya. Ya, kalau bahasa Indonesianya itu berserah. Pada saat kamu berserah, pada seperti itulah, itu nggak tahu gimana, terjadi yang namanya sinkronisitas. Yang terbaik, yang pantas kamu dapatkan, itu akan kamu dapatkan. So, ini adalah sebuah sinyal buat kamu yang sedang mengalami badai di dalam kehidupanmu. Pelan, namun pasti, badai itu segera berakhir. Pertolongan akan datang, tapi tentu saja sebelum pertolongan datang, kamu harus bisa menolong dirimu sendiri ya. Dan segala kejadian-kejadian yang indah ini akan datang kepada kamu. Oke, sekarang kita sama-sama ya Bunda ajak kalian untuk apa ya? Untuk hanya sekedar afirmasi melepaskan segala energi-energi negatif dan mereprogram ya, mereprogram pikiran bawah sadar. Kenapa? Ya karena pikiran bawah sadar itu kayak mesin. Ya hidup kita tuh ya tergantung pikiran bawah sadar itu gitu loh. Bunda aja butuh bertahun-tahun dan sampai sekarang belum tentu beres gitu loh ya. Oke. Ah, ambil satu posisi, boleh duduk bersila, boleh duduk di kursi, kaki menapak lantai ya. Kalau nggak menapak lantai nanti kamu dikira setan. Oke, terus kemudian tangan bisa diletakkan di atas pangkuan, yang jelas punggung harus tegak ya. Punggung tegak. Mata dipejamkan, rasakan rileks, mulai diamati kepala rileks. Rahang rileks, pundak rileks, punggung rileks, tangan kaki rileks. Semua rileks, rileks, rahang rileks. Rileks, 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 rileks. Tarik nafas panjang, tahan, hembuskan melalui mulut. Tarik nafas, tahan, hembuskan perlahan-lahan melalui mulut. Tarik nafas, tahan, hembuskan perlahan-lahan melalui mulut. Saat ini, rasakan ketenangan dan kedamaian melingkupi dirimu. Kemudian saat ini, bayangkan dirimu semakin membesar, lebih besar dari ruangan tempat kamu berada, lebih besar dari rumah tempat kamu berada, lebih besar dari kota tempat kamu berada. Kamu bayangkan hingga kamu sebesar bola dunia atau sebesar bumi, besar sekali. Sebesar itulah dirimu, dan ketika kamu besar, segala persoalan, segala masalah menjadi kecil. Kamu adalah sosok yang besar, yang segala sesuatunya itu kecil di mata kamu. Oke, jika sudah saat ini bayangkan ada sebuah cahaya, seperti cahaya matahari yang sangat terang, di atas kepala, dan cahaya tersebut masuk ke dalam tubuhmu melalui ubun-ubun, melalui pusat kepala, dan kemudian cahaya tersebut masuk, membersihkan area kepala buat kamu yang selalu overthinking, bingung, khawatir akan masa depan, semua dibersihkan.
Cahaya tersebut juga membersihkan kerongkongan kamu, kamu yang mungkin sering dibohongi, kamu merasa terluka. Cahaya tersebut terus turun, membersihkan area dada, cakra jantung buat kamu yang sakit hati mengalami kepedihan dalam kehidupan. Saat ini kamu merasakan kelegaan, dibersihkan cahayanya. Membersihkan, kemudian cahaya tersebut melanjutkan perjalanannya ke perut, kemudian ke seluruh tangan, ke seluruh kaki. Dan cahaya tersebut turun, keluar melalui telapak kaki menuju inti bumi dan kamu saat ini memberkati ibu bumi. Cahaya tersebut menemukan jalannya sendiri untuk menuju bumi dan ibu bumi membalas berkah darimu dengan mengirimkan cahaya berwarna kehijau-hijauan dari dasar bumi masuk ke telapak kaki dan kemudian ke atas sama seperti tadi dia pun membersihkan area kaki, membersihkan cakra dasar, membersihkan cakra seks, membersihkan area perut, dada, leher, punggung buat kamu yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga yang kamu merasakan cari uang, cari nafkah sendirian, saat ini dipulihkan kembali, rileks dan kemudian terus. Dan akhirnya cahaya kehijauan tersebut keluar melalui ubun-ubun dan bersatu, membentuk lingkaran dengan cahaya putih dari atas. Kamu aman di dalam lingkaran ini, kamu aman di dalam lingkaran ini. Oke. Saat ini katakan bahwa perisai ini melindungiku dari segala energi negatif. Perisai ini melindungiku dari segala mara bahaya, dari segala orang jahat. Hanya kebaikan, keberlimpahan, kasih sayang, kemurnian yang aku terima melalui perisai ini. Dan energi-energi negatif dari dalam tubuhku keluar melalui pori-pori perisai untuk dimurnikan kembali oleh semesta. Saat ini bayangkan bahwa segala energi-energi negatif mungkin berwarna abu-abu, kehitaman, atau berwarna gelap keluar dari tubuhmu, menyublim ke udara seperti butir-butir pasir atau butir-butir air yang menguap, menyatu kepada semesta untuk kemudian di-renewal atau diperbaharui kembali oleh semesta. Kamu aman berada di dalam perisai ini dan saat ini katakan, tiukan ucapan Bunda bahwa aku disayangi, aku dicintai, aku mulia, aku berharga, aku berkelimpahan, aku berkelimpahan. Semua yang keperlukan tersedia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oke? Kayaknya Bunda nggak narik ya. Tidak menarik readingan ini, cocok dan resonate buat siapa aja, nggak perlu ya. Ini buat kamu yang merasa saja, dan kebetulan kartunya berbicara tentang ini. Bunda tahu sih kadang-kadang kalau untuk ngomongin kayak gini ini sedikit yang nonton, tapi nggak apa-apa. Ini bakti ya, bakti kadang-kadang bikin konten yang mungkin nggak terlalu disukai, tapi ini penting karena mungkin ada beberapa kamu butuh gitu ya. Well, kalau misalnya ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar sayangku. Terima kasih, segala doa Bunda yang terbaik untukmu. I love you, bye-bye.